Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha menghidupkan dan mematikan, yang menggenggam lautan dan daratan dalam kekuasaannya. Dengan penuh harap dan rasa tunduk, marilah kita bersama-sama memanjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Di tengah derasnya ombak kehidupan, terkadang Allah menurunkan ujian agar hati kita tersadar, bahwa dunia ini hanya persinggahan. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali bukan hanya kisah duka, tapi juga panggilan agar kita kembali kepadanya, merefleksi hidup, dan memperbanyak amal sebelum ajal menjemput. Semoga kisah ini menjadi peringatan dan pelajaran, agar kita selalu menggantungkan harapan hanya kepada Allah, dan tak henti bersyalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, langit di atas pelabuhan Ketapang tidak seperti biasanya. Angin berembus lebih kencang, membawa bau laut yang menyengat dan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Para petugas pelabuhan tampak gelisah, namun tetap melaksanakan tugas mereka tanpa banyak kata. Di dermaga, kapal feri KMP Tunu Pratamajaya berdiri tegap. Lampunya menyala terang, menunggu giliran mengangkut puluhan kendaraan dan manusia yang hendak menyeberang ke Gilimanuk, Bali. Di dalam antrean, ada mobil-mobil keluarga, truk pengangkut barang, dan motor-motor yang dijejali penumpang. Pak Ijo, salah satu sopir truk, memeriksa tali pengikat kendaraannya sambil mengamati langit. Ia mengangguk kecil, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sudut lain, Suibun, seorang pemuda yang hendak pulang ke Jembrana, duduk bersandar dengan ransel kecil di pangkuan, menatap gelombang yang mulai tak ramah. Sekitar pukul 20.30, seluruh kendaraan dan penumpang telah naik. Kapten kapal memberikan aba-aba kepada awak. Sirene dibunyikan. Tali tambat dilepas. Mesin dinyalakan. KMP Tunu Pratamajaya pun perlahan-lahan meninggalkan pelabuhan Ketapang. Tak seorang pun menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi beberapa di antara mereka. Kapal mulai bergerak ke tengah Selat Bali. Sekilas segalanya tampak normal, tapi tidak lama kemudian, angin kencang menghantam sisi kapal. Gelombang mulai meninggi, memukul badan kapal dengan keras. Di ruang kemudi, kapten dan awak mulai resah. Instrumen navigasi mulai berkedip tak menentu. Sinyal komunikasi mendadak hilang. Di ruang mesin, teknisi berteriak panik. Air laut mulai merembes masuk, membanjiri ruang yang seharusnya tertutup rapat. Mesin kapal tersedak. Lampu padam. KMP Tunu Pratamajaya blackout. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan kapal. Penumpang menjerit. Beberapa mencoba menghubungi keluarga lewat ponsel, tapi sinyal lenyap. Di dek kendaraan, roda-roda truk yang sebelumnya diam kini mulai bergeser. Muatan logam menabrak dinding kapal, menambah tekanan berat di satu sisi. Kemiringan makin parah, teriak salah satu awak. Penumpang berhamburan keluar kabin, berebut jaket pelampung. Anak-anak menangis. Ada yang berdoa. Ada yang memanggil nama orang tua. Panik menjalar lebih cepat dari air yang naik di lambung kapal. "5 menit, Mas." 5 menit aja kapal langsung tengkurap, ujar Pak Ijo kemudian saat diwawancara. Namun saat itu, tidak ada yang benar-benar bisa menghitung waktu. Semuanya terasa seperti kehampaan yang dipenuhi teriakan dan doa. Dalam waktu yang sangat singkat, kapal mulai oleng hebat ke sisi kiri. Air laut yang sebelumnya hanya membasahi lantai, kini menyembur masuk ke dalam kabin. Suibun berpegangan pada pagar besi yang dingin, berusaha melompat ke laut sebelum kapal benar-benar terbalik. Di sekitarnya, penumpang lain berusaha menyelamatkan diri dengan cara masing-masing. Ada yang memegang erat anaknya, ada yang terjun bersama pelampung seadanya.
Kapal itu pun terbalik, perlahan namun pasti, menenggelamkan sebagian tubuh besarnya ke dalam lautan gelap. Teriakan berganti bisikan. Suara mesin berganti bunyi riak air. Lalu, sunyi. Selat Bali menjadi kuburan sementara bagi banyak harapan malam itu. Fajar belum sepenuhnya menyibak malam ketika pelabuhan Ketapang mulai dipenuhi oleh orang-orang yang datang dengan langkah tergesa dan wajah pucat. Suara klakson mobil ambulans sesekali memecah keheningan. Di bawah atap terminal tua yang basah oleh embun, tangis dan doa bercampur menjadi satu. Keluarga para penumpang mulai berdatangan sejak dini hari. Sebagian membawa foto kerabat mereka yang semalam menyeberang dengan KMP Tunu Pratama Jaya. Seorang ibu tua menangis sambil menggenggam handphone, memutar rekaman suara terakhir dari anaknya, "Bu, kapal udah jalan. Doain ya." Di satu sisi, petugas pelabuhan dan relawan tampak kewalahan. Daftar nama penumpang ditampilkan di papan pengumuman, namun banyak yang belum bisa dipastikan nasibnya. Hanya ada keterangan ringkas, selamat, dalam pencarian, atau meninggal dunia. Tapi di banyak baris, hanya tertulis satu kata, belum diketahui. Seorang anak perempuan bersimpuh di pojok ruangan tunggu. Ia terus memeluk boneka lusuh, menunggu kabar ayahnya yang mengantar truk logistik semalam. "Ayah pasti bisa berenang," bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu di laut, tim SAR gabungan telah menyisir lokasi tenggelamnya kapal sejak tengah malam. Perahu karet dikerahkan. Kapal-kapal nelayan dikoordinir untuk membantu. Di gelombang yang mulai mereda, jasad-jasad mulai mengapung. Beberapa dalam pelampung, beberapa tak lagi utuh, terbawa arus hingga jauh dari titik tenggelam. Seorang nelayan menemukan tubuh perempuan muda yang masih mengenakan jaket pelampung. Tangannya menggenggam erat foto keluarga. Di wajahnya, masih tampak ketenangan seolah ia tertidur di tengah lautan. Di pelabuhan, Pak Ijo akhirnya tiba. Tubuhnya basah kuyup dan gemetar, tapi langkahnya mantap menuju keluarganya yang menunggu dengan cemas. Ia langsung dipeluk oleh anak dan istrinya yang menangis tanpa suara. Tapi matanya tetap menatap laut. Ada teman-temannya yang belum kembali. Ada nama-nama yang masih hilang di tengah ombak dan kabut. Sementara itu, Suibun duduk menyendiri di tangga terminal. Wajahnya datar, tetapi sorot matanya gelap. Ia berhasil berenang ke daratan, namun kehilangan satu-satunya sahabat yang menemaninya sejak dari rumah. Hanya mereka berdua yang menyeberang malam itu. Kini hanya dia yang kembali. "Aku selamat, tapi jiwaku tertinggal di laut," bisiknya pelan. Suasana pelabuhan berubah menjadi lautan air mata. Tangis tak berhenti. Namanya Pelabuhan Ketapang, tapi pagi itu, ia menjelma menjadi tempat berkabung yang tak henti menangis. Di setiap sudut, ada harapan yang patah. Di setiap wajah, ada kenangan yang mengendap dalam luka yang tak akan mudah sembuh. Angin laut berhembus lembut di sepanjang garis pantai Pebuahan, Jembrana. Ombak kecil memukul pasir berulang-ulang, seolah menyampaikan berita duka yang tak pernah usai. Dari kejauhan, perahu-perahu karet milik tim SAR mulai tampak mendekat ke pantai, membawa sesuatu yang membuat jantung siapapun bergetar. Satu persatu, tubuh manusia mulai terdampar di tepian. Ada yang masih utuh dengan pelampung menyangkut di tubuh, ada yang terbawa arus dalam keadaan mengenaskan. Warga sekitar, tanpa diminta, langsung bergerak membantu. Mereka menyiapkan tikar, air bersih, dan bahkan kain penutup seadanya. Para nelayan menepi, menggandeng tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa seperti mereka menggandeng ikan hasil tangkapan. Tapi kali ini, tak ada rasa bangga, yang ada hanya kesunyian dan duka.
Seorang ibu menjerit histeris ketika salah satu jasad yang dibawa petugas ternyata adalah anaknya. Tubuh itu masih mengenakan jaket merah dengan stiker kartun di dada, persis seperti yang ia pakaikan sebelum berangkat ke Banyuwangi. Ia meronta, menangis hingga terjatuh. Di sekelilingnya, para wanita mencoba menenangkannya, tapi tangisan mereka pun ikut pecah. Tim SAR menyebutkan bahwa jasad-jasad yang ditemukan lebih banyak berada di luar area pencarian utama, terbawa arus hingga ke pantai-pantai yang sebelumnya tak diduga. Dari 53 penumpang dan 12 awak kapal, sejauh ini 30 orang selamat, 6 ditemukan meninggal, dan 29 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, Suibun, yang tadi pagi hanya diam, akhirnya berbicara di depan petugas dan wartawan. Ia menceritakan bagaimana ia melompat dari kapal yang miring, berenang di tengah ombak tanpa tahu arah, dan akhirnya mencapai daratan dengan tenaga terakhir. Aku nggak tahu arah, pokoknya berenang terus. Air hitam, dingin, dan waktu kayak berhenti. Tapi yang bikin sesak bukan dinginnya laut, tapi suara teman-teman yang satu persatu hilang di belakang, ucapnya lirih. Beberapa penumpang lain yang selamat bercerita hal serupa. Bahwa kejadian itu hanya berlangsung sekitar 5 menit, dan kapal langsung tengkurap tanpa bisa dicegah. Mereka hanya bisa memilih, bertahan di kapal yang miring atau lompat dan berjuang di gelombang malam. Di posko darurat, daftar nama korban diperbarui setiap jam. Tapi untuk sebagian besar keluarga, yang datang membawa secarik foto dan sepotong harapan, nama orang tercinta tetap belum muncul dalam daftar. Di tepi pantai, anak-anak kecil berdiri memandang laut, bertanya kepada ayah mereka yang nelayan, kenapa laut kali ini tidak memeluk mereka dengan lembut seperti biasa. Sang ayah hanya menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Tubuh-tubuh itu terus berdatangan. Pantai menjadi tempat perjumpaan terakhir antara keluarga dan jasad yang sudah dingin. Dan Selat Bali tetap bergelombang seperti biasa, seolah tak pernah peduli bahwa malam itu ia menyimpan begitu banyak nyawa yang belum sempat berpamitan. Hari mulai condong ke sore ketika langit di atas Selat Bali berubah kelabu. Awan menggantung rendah, seakan menyembunyikan matahari dari pandangan mereka yang menunggu di tepi pelabuhan dan bibir pantai. Di kejauhan, kapal-kapal kecil masih bergerak perlahan, menelusuri setiap sudut laut dengan harapan menemukan satu lagi tanda kehidupan, atau sekadar jawaban bagi mereka yang terus bertanya. Tim SAR gabungan telah menyisir puluhan mil laut sejak pagi. Beberapa titik baru ditandai di luar jalur utama pencarian karena kuat dugaan bahwa korban hanyut terbawa arus ke arah yang tidak diperkirakan sebelumnya. Di atas geladak salah satu kapal, seorang petugas muda hanya bisa terdiam saat melihat jaket pelampung anak kecil tersangkut di jaring nelayan. Kosong. Tak ada tubuh di dalamnya. Tapi keberadaan benda itu cukup menjadi penanda bahwa malam itu, ombak telah menelan sesuatu yang berharga. Di darat, posko darurat di pelabuhan Ketapang makin dipadati keluarga korban. Poster-poster nama dan wajah terus ditempelkan di papan informasi. Ada yang lusuh, ada yang basah karena air mata, ada pula yang mulai diwarnai garis tinta, tanda bahwa jasad telah ditemukan dan dikenali. Pak Ijo, yang beberapa hari sebelumnya selamat dengan luka ringan, memilih tetap tinggal di area pelabuhan. Ia ikut membantu logistik dan menerima keluarga-keluarga yang baru datang. Ketika ditanya mengapa tidak langsung pulang, ia hanya menjawab, masih banyak teman saya yang belum kembali. Saya gak bisa pulang sebelum tahu nasib mereka. Di satu sudut tenda pengungsian, seorang anak laki-laki duduk sambil memeluk sepatu ayahnya. Sepatu itu ditemukan hanyut oleh nelayan, dan segera dikenali sang ibu dari Sol yang sudah aus. Tapi tidak ada tubuh yang menyertainya. Hanya sepatu, dan luka yang makin dalam di dada seorang istri. Suibun, yang telah 2 hari penuh berada di lokasi, masih belum menemukan jasad sahabatnya. Ia sudah ikut dalam 2 putaran pencarian di laut, membantu mengangkat 3 jasad yang terjaring. Tapi wajah yang ia cari tak kunjung muncul. Malam harinya,
Ia berdiri di bibir pantai, menatap ombak dalam diam. Kalau laut ini bisa bicara, bisiknya lirih, aku cuma mau tanya, apa dia sempat memanggil namaku sebelum tenggelam? Di tempat lain, seorang relawan merekam suara doa dari para keluarga yang menggelar tahlilan untuk korban yang belum ditemukan. Nama-nama dipanggil satu persatu, seperti mencoba mengikat kembali roh-roh yang hilang di bawah air. Suara adzan maghrib berkumandang, dan satu keluarga kecil masih tetap duduk menghadap laut, menanti barangkali satu arus akan membawa pulang yang mereka tunggu. Tapi ombak hanya datang dan pergi. Tak membawa apa-apa. Tak mengabarkan apa-apa. Dan di saat malam kembali datang untuk kesekian kali, Selat Bali tetap bergulung tenang, menyimpan di dasarnya banyak rahasia. Ombak yang pergi, belum tentu kembali. Hikmah yang terkandung dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya menurut nilai-nilai dalam Al-Quran, sebagai pelajaran bagi manusia agar tidak lalai dan selalu bertawakal kepada Allah. Kematian bisa datang kapan saja, di mana saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali, Imran, 185. Tragedi ini mengingatkan bahwa ajal datang tanpa mengenal waktu dan tempat. Orang-orang yang naik kapal malam itu tidak menyangka bahwa perpisahan mereka akan menjadi yang terakhir. Maka, bersiaplah dengan amal yang terbaik, karena tak seorang pun tahu di mana ia akan menemui ajalnya. Musibah adalah ujian keimanan dan kesabaran. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Para keluarga korban yang menunggu dengan air mata, serta mereka yang kehilangan orang tercinta, sedang menghadapi ujian kesabaran yang besar. Allah menjanjikan pahala dan balasan bagi siapapun yang sabar dalam menghadapi cobaan ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu di langit dan laut. Dan dialah yang menundukkan laut untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan dari laut itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya, dan supaya kamu mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl 14. Laut memang tunduk kepada Allah, tapi manusia tidak boleh sombong dan lalai. Saat Allah menghendaki, laut yang tenang bisa berubah menjadi murka. Maka, syukur dan kehati-hatian adalah bentuk ketaatan dalam memanfaatkan nikmat-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap peristiwa besar menyisakan jejak, tapi hanya hati yang bersih yang mampu menangkap hikmahnya. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya adalah panggilan yang lembut namun tegas dari Allah, bahwa hidup ini fana, dan tak ada yang bisa menjamin kita sampai di tujuan selain pertolongannya. Berapa banyak dari mereka yang menyeberang dengan harapan akan sampai di seberang, tapi justru dipanggil pulang ke sisinya. Dan kita yang masih diberi kesempatan bernapas, apakah akan terus lalai? Apakah masih akan menunda taubat? Mari kita jadikan musibah ini sebagai cermin untuk melihat ke dalam diri. Perbaiki sholat kita, bersihkan hati kita, jaga lisan kita, dan kuatkan hubungan kita dengan Allah. Karena ajal bisa datang dalam gelapnya malam, di atas lautan, di dalam kendaraan, atau bahkan di tengah tawa. Dan saat itu datang, hanya amal soleh dan kalimat la ilaha illallah yang mampu menyelamatkan. Mari perbanyak istighfar. Mari perbanyak sholawat. Mari pulang, sebelum benar-benar dipanggil pulang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.